ibu bapak yang amat-amat saya kasihi dan hormati, guru-guru dan anak-anak Franciscans ya, calon-calon SPM 2021 bagi SMSFX. Itu kita akan lihat prestasi anak-anak kita yang sekarang sudah bulan ini masa bulan Mei punya prestasi lah ya, yang kita ada buat Mei kita cigo, bulan Jun kan? Jun Puan. Pentaksiran sumatif pertengahan tahun nah. Yang kedua, kita akan bentang kehadiran anak-anak dalam kelas online. Yang ketiga, kita akan bentang juga kehadiran penghantaran tugasan anak-anak. Ya, itu sangat penting untuk kita mau lihat macam mana mereka paham atau tidak itu pengajaran. Dan yang keempat, kita akan sekolah akan cadangkan penambahbaikan lah ya kepada ibu bapak ataupun apa-apa program yang sesuai lah untuk bantu nih anak-anak. Jadi dalam dialog ini sekolah akan bentang dan ibu bapak boleh respon, boleh respon pada bila-bila masa, boleh tanya soalan dan boleh bagi jawaban ataupun pandangan semua itu. Oke, kita mula dengan prestasi anak-anak dahulu. Oke, saya harap ibu bapak dengan anak-anak kita relax saja. Ini belum yang sebenar punya SPM. Kalau anak punya prestasi rendah kah ataupun tidak berapa baik pun, itu masih banyak masa untuk kita perbaiki ya. Dan yang oke, teruskan. Yang keputusan dia oke, teruskan usaha itu. Oke, next. Ya, ini kita flashback saja ibu bapak. Tahun lepas punya SPM, kita dapat SPM yang terbaik daerah Keningau untuk sekolah harian lah ya. Dan kalau dibandingkan dengan tahun lepas memang banyak peningkatan lah untuk subjek. Dan ibu bapak boleh tengok yang bahagian warna kuning di sini nih, kuning coklat ini adalah target ini adalah target. Itu nomor semakin kecil semakin bagus. Ini dipanggil grade purata mata pelajaran. Anak itu tahu tuh. Dan ini saya sudah terangkan kepada ibu bapak, tapi saya tidak pasti kalau masih ingat lah. Sebab kalau grade A, dia punya A plus, nilai dia kosong. Kalau dia masih makin membesar lah, kalau dia gagal nilai dia 9. Ya, jadi dari 0 hingga 9 tuh kita mau nomor yang kecil. Kalau 1 berarti ramai dapat A. Kalau 1, 2, 0, 1, 2 banyak yang dapat E. Kalau 3, 4 di sini ya, kalau macam ini target kita lah. Target kita ini sangat bagus nih ya. Ya memang yang lebih baik daripada tahun lepas lah. Oke, tidak apa. Kasih next saya Cikgu Gilbert. Yang pasti ibu bapak tahu target kita tahun ini lebih baik daripada tahun lepas ya. Ini adalah pencapaian anak-anak kita. Ini secara menyeluruh dulu ibu bapak. Saya kasih laju saja ini, tapi kita dapat satu gambaran lah pencapaian anak-anak kita. Baru-baru yang bulan Jun tuh mereka ada peperiksaan kan, tapi buat di rumah. Dan kalau di sini hanya sejarah saja yang capai target lah. Walaupun mereka exam di rumah, yang capai target di sini sebenarnya sejarah saja. Kita tengok ini yang biru nih ya. Yang biru nih 3.92, dia dapat 3.92. Tapi target 4.19. Kan semakin kecil semakin bagus. Jadi sejarah saja nih yang dia punya target tercapai. Tapi subjek lain macam BM, bahasa Inggris, matematik, sains semua nih belum capai lah, belum capai. Dan kita memang tidak jangka akan capai dalam masa terdekat lah. Tapi ini memberi gambaran kepada kita bahwa anak-anak kita ini walaupun exam di rumah, mereka tidak juga dapat buat yang dapat markah yang terlampau tinggi lah. Oke, next. Untuk subjek kimia, biologi, geografi juga mencapai target. Tapi yang lain-lain itu macam matematik tambahan, fizik, account, perniagaan semua tuh belum capai target. Ya? Dan kita tahulah juga apa masalah dia. Sebab anak-anak ini satu kehadiran dia, penghantaran tugasan, dia faham ke tidak, usaha dia kalau dia tidak faham, kan? Inisiatif dia semua itu amat mempengaruhi lah. Ya. Oke, next. Ini dari segi target menyeluruh. Tahun lepas kita dapat 4.52.
kita mau target 4.25, kasih kecil itu angka. Dan pada pertengahan tahun ini kita hanya dapat 4.97. Jadi tidak capai target Len ya. Dipendekkan cerita, tidak capai target. Dan kita target 100% murid lulus BM sejarah ya, lulus BM sejarah. Sebab kalau gagal BM sejarah gelap demi masa depan. Dia tidak dapat masuk college swasta ataupun tingkatan 6 ataupun yang universiti awam, dia tidak dapat masuk kalau dia BM atau sejarah dia gagal. Jadi mereka hanya capai 88.7%. Ada murid yang gagal. Ada murid kita yang gagal BM sejarah. Ini sangat-sangat kita takut. Paling kita risau nih yang gagal BM sejarah. Sebab dia punya masa depan gelap terus nih. Dia tidak dapat pergi mana-mana. Ya, oke. Ini secara umum sajalah Ibu Bapak. Kalau merah nih berarti mereka gagal nih. Jadi subjek-subjek yang banyak yang gagal di sini ini adalah ekonomi. Ya, ekonomi. Anak-anak yang di Zirkon ini. Zirkon dengan Safayo pun ada kan. Oke, matematik tambahan. Banyak juga gagal sini. Matematik, perniagaan, pendidikan moral, sains, dan seterusnya lah. Ya, dan seterusnya. Ini merah nih kita mau kasih kurang nih ya. Anak-anak tingkatan 5, ibu bapak, guru-guru semua. Kita mau kasih kurang ini merah. Kita mau kasih banyak ini biru. Ini biru adalah yang A+, A minus. Yang hijau nih dapat B. Yang kuning nih dapat C. Yang coklat tuh dapat D. Ya, kita mau. Tapi memang kalau kita tengok cantik juga nih result nih. Dia orang punya biru banyak juga. Hijau pun boleh tahan. Tapi itu merah kalau boleh kita mau kasih pendek. Itu merah, kita mau kasih pendek, mau kasih kurang. Jadi lebih ramai murid yang lulus, lebih cerah lah masa depan dia. Banyak yang dia peluang dia untuk melanjutkan pelajaran, pergi tingkatan 6, pergi college, pergi di universiti memang sangat cerah. Oke, itu kita punya harapan. Mau kasih kurang itu merah. Dan masih banyak masa lagi. Oke.